Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama kami. Sudah ada di studio IDTV Bursa Efek Indonesia, ada Ibu Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UI. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, apa kabar semuanya? Sehat Siap, selalu. sehat selalu ya Ibu. Iya. Nah Ibu, ini tanggapannya Ibu mengenai pembagian THR untuk mendorong perputaran roda perekonomian kita. Ini sebenarnya dampaknya seberapa besar sih Ibu? Iya, jadi nilainya memang cukup besar ya. Tadi dikatakan sekitar 48,7 triliun dan ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Iya. Dan ada juga angka yang versi 99 triliun juga ya apabila diperhitungkan secara bruto. Nah, ini artinya bahwa cukup besar ya dampaknya. Dan ini juga sebetulnya berbarengan dengan kemarin baru euforia pemilu. Jadi berturut-turut gitu ya. Dan ini harapannya bisa mendorong ke konsumsi tadi disebutkan ya. Jadi kalau saya melihat bahwa memang dalam kuartal 1 ini itu akan pertumbuhan ekonomi kita bisa cukup tinggi karena ada dampak dari THR ini. Karena walau bagaimanapun dia memang berdampak ya, walaupun memang dampaknya itu seasonal. Jadi seringkali jangka pendek saja, jadi nggak terus-menerus gitu ya, nggak sampai misalkan dalam sepanjang tahun. Biasanya dampaknya seasonal di kuarter yang memang terjadi. Nah ini kan terjadinya di kuarter 1, di mana bersamaan juga dengan kemarin bansos dan pemilu. Jadi abis bansos, pemilu, THR. Jadi efeknya itu akan lebih cukup terasa gitu karena tadi berturut-turut ya gitu. Nah, berapakah dampaknya ya? Jadi kalau kita buat semacam simulasi atau pemodelan, ada beberapa angka yang mungkin muncul ya dari sisi tergantung tadi data yang digunakan rentangnya seperti apa, metodologinya. Tapi perkiraan ini bisa menyumbangkan sekitar 0,4% ya, percentage point. Jadi misalkan kalau pertumbuhan ekonomi itu harusnya 5% tanpa THR dengan baseline, nah dengan adanya ini bisa lebih tinggi sebesar 0,4% seperti itu. Jadi bisa memberikan additional impact ya seperti itu. Baik, itu kalau penghitungannya kalau tadi dari THR ASN saja atau sudah seluruh pegawai Seluruh swasta? THR maksudnya seluruh ya, THR iya ya, bukan Bu, oke. cuma ASN ya, maksudnya termasuk swasta dan lain sebagainya, itu impact maksimumnya itu bisa ke 0,4%. Jadi misalkan kalau tanpa THR pertumbuhan ekonomi itu 4,6, tapi dengan adanya THR bisa naik 0,4 tambahannya, jadi sekitar 5% gitu. Baik, nah kalau Bu Telisa sendiri bagaimana melihat dampak dari pemberian THR mungkin kalau untuk ASN ataupun mungkin untuk karyawan swasta ini kan sudah jelas diatur mungkin dalam kontrak kerja atau mungkin dalam peraturan pemerintah. Tapi kalau bagi pelaku usaha dan juga UMKM mungkin dalam skala mikro ini seperti apa Bu? Ya, tentunya ini berbeda-beda ya kan di dalam perekonomian itu ada yang penerima upah tadi dan gaji ya, dan ada sebagai pengusaha tadi. Nah kalau pengusaha kan dari sisi profit. Nah kalau kita lihat dengan adanya THR ini itu kan mendorong permintaan tadi. Tadi disebutkan itu bisa mengungkit permintaan terhadap produk-produk barang dan jasa ya. Kalau barang kan seperti pakaian, makanan itu kan jelas mengalami peningkatan. Nah ini otomatis kalau misalkan itu memang dibelanjakannya untuk ke domestik, di mana itu untuk demand-nya terhadap produk-produk dalam negeri yang lebih dominan, itu tentunya akan menciptakan creating demand untuk tadi pelaku-pelaku usaha di domestik ataupun UMKM gitu. Jadi tergantung masyarakatnya konsumnya apa. Kalau misalkan konsumnya produk impor, kebanyakan ya itu tidak terlalu berdampak ke para pengusaha gitu ya. Tapi saya sih melihat bahwa UMKM kita juga sudah cukup bergerak ya. Artinya bahwa banyak demand dari THR ini untuk para pelaku UMKM juga. Jadi ini tentunya akan mendorong giat di kegiatan-kegiatan usaha UMKM ini. Selama tadi catatannya memang kita dominasinya pembelian produk untuk belanja THR itu memang ke domestik. Makanya Bu SMI kan Bu Menteri menyampaikan bahwa ini harapannya digunakan untuk kebanyakan untuk produk domestik gitu. Oke. Supaya tadi efek multiplier-nya bisa dirasakan secara maksimal dan mendorong kegiatan usaha juga. Jadi nggak cuma naikin konsumsi, tapi nanti bisa mendorong kegiatan usaha. Nah kalau kegiatan usahanya berjalan oke, sebetulnya itu bisa lancar nanti untuk ke penyerapan tenaga kerja berikutnya ataupun kepada investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Lebih jauh lagi ya, jadi supaya dampak THR itu lebih long lasting gitu, nggak cuma euforia pada sesaat itu gitu. Nah tadi kan diharapkannya untuk menghabiskan THR ini kepada produk domestik, jadi uangnya berputar untuk di kita Betul. seperti itu ya Bu. Nah tapi kalau untuk sektor atau industri kira-kira mana yang paling terdorong positif di saat Lebaran seperti ini? Ya tentunya industri makanan minuman itu paling jelas ya, karena sebagian besar ini kan kegiatan-kegiatan yang ada itu berkaitan dengan perjamuan ya. Jadi kan banyak sekali berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya itu, sehingga yang dibutuhkan itu yang relate terutama sama makanan dan minuman. Dan kemudian terkait dengan akomodasinya juga ya, restoran itu akomodasi makan dan minum. Terus kemudian juga dari sisi jasa angkutan, transportasi logistik itu juga akan mengalami peningkatan.
khususnya nanti misalkan transportasi udara, tapi semua sih rata-rata udara, darat, laut tuh semua juga mengalami peningkatan ya. Kemarin sudah ada beberapa proyeksi dari sisi jumlah penumpang kereta, pesawat, semuanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi geliat mudik masyarakat ini juga semakin tinggi ya. Terlepas dari kita kan sudah PPKM beberapa tahun, nah ini kemudian ini tanpa PPKM ya, 3 tahun terakhir tanpa PPKM dan masyarakat tuh geliat mudiknya juga semakin tinggi. Jadi sektor transportasi itu juga akan meningkat dan juga sektor akomodasi tadi terkait dengan perhotelan, pariwisata, karena biasanya masyarakat juga selain mudik itu mereka berwisata ya. Jadi wisata juga akan mengalami peningkatan seperti itu jelas yang terdampak positif sih. Nah, memang dampak positif ada karena THR ini, tapi biasanya juga di musim Ramadan dan juga Lebaran ini kan harga sejumlah komoditas juga meningkat. Nah, ini tentu akan menahan dari sisi konsumsi dari masyarakat sendiri. Kita akan membahasnya. Ibu, usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Telisa. Ibu, ini kan kalau misalnya kita lihat ada penerimaan memang untuk masyarakat karena adanya THR tadi. Nah, tapi kan di satu sisi biasanya di musim Ramadan dan juga Lebaran ini ada harga-harga yang naik. Nah, sebenarnya kalau untuk kita lihat seperti apa perbandingan antara kenaikan harga dan juga pendapatan yang kita terima pada saat ini? Ya. Ini baru aja rilis data inflasi ya. Kalau kita kaitkan tadi inflasi kita di bulan Maret ini 3,05%, meningkat dari sebelumnya 2,75. Jadi memang udah kelihatan nih dampaknya. Kemudian core inflation jauh mengalami peningkatan juga kalau kita lihat dari data di sini. Inflasi core inilah disebabkan juga oleh THR. Biasanya THR ini akan mendrive kenaikan dari core inflation. Nah, itu memang akan naik. Nah, cuma memang di satu sisi mana sih net effect-nya ya. Jadi artinya bahwa kenaikan harga. Nah, makanya sebenarnya kalau ini pengen berdampak supaya tidak terlalu terasa di daya beli, itu memang harus ada stabilisasi dari harga pangan terutama ataupun harga-harga tiket ya. Biasanya kan ada batas atas atau apa untuk tiket, jadi supaya juga orang nggak seenaknya menetapkan tarif. Seringkali kan kalau lebaran apa segala tarif dinaikkan ya. Jadi misalnya mungkin kesadaran juga kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan ke pengusaha-pengusaha atau daerah ya, misalkan ketika menetapkan tarif itu ada juga batas atasnya supaya juga tadi tidak mendorong inflasi lebih lanjut gitu kan. Jadi supaya daya beli masyarakat tetap terjaga untuk bersama-sama kita menjaga ke pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasionalnya seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat secara neto tetap sih memang ada ini. Makanya pangan supply harus dipastikan oke. Logistiknya juga karena seringkali logistik ini banyak terhambat ketika periode lebaran. Orang banyak libur, orang-orang logistiknya juga libur. Jadi harusnya diterapkan kayak shift-shift gitu, ada yang standby supaya arus barang itu tetap lancar gitu. Jadi harus diprioritaskan supaya apa? Harga pangannya tidak melonjak. Jadi supaya dampak dari THR sekali lagi bisa maksimal gitu. Jadi harus ada upaya memang dari sisi supply side untuk ini. Dari sisi demand side-nya ya jangan semua dihabisin pada saat itu juga gitu. Maksudnya kayak ada juga yang untuk di saving, ada juga yang untuk membayar utang. Jadi termanage gitu loh pengeluarannya sehingga tidak creates inflasi yang terlalu tinggi gitu. Makanya salah satu solusinya dari demand ataupun dari supply-nya menjaga kelancaran barang dan ketersediaan barangnya meskipun ini libur. Dan dari sisi demand-nya mungkin euforianya jangan terlalu pada tingkat yang wajar lah sehingga juga tidak menekan kenaikan harga secara berlebihan gitu. Nah, tadi mungkin selain distribusi mungkin yang masih mengalami kendala, ini kan juga kalau misalnya kita lihat masyarakat juga kan selama musim lebaran mobilitasnya cukup tinggi ya Bu. Betul. Apalagi ada proses berpindah dan kalau menurut dari Kementerian Perhubungan ini memperkirakan pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2024 ini terjadi peningkatan mencapai 71,7%. Nah, kalau Ibu sendiri melihat potensi dari pergerakan manusia ini seperti apa? Ya, jadi ini ada beberapa fenomena yang menarik ya dari mobilitas ini naik cukup tinggi. Kalau saya sih melihat bahwa ini ya istilahnya balas dendam abis PPKM ya satu, istilahnya revenge for holiday ya. Terus yang kedua mumpung THR-nya tuh optimal banget. Maksudnya ini kan euforia THR-nya jelas-jelas juga. Karena biasanya kan yang dapat memang pekerja formal, tapi kan nanti itu biasanya akan di-share dengan keluarga, dengan bisa ada berbagi juga kan. Ini budaya Indonesia yang memang berbagi, yang dapatnya memang ASN, tapi kan dibagi. Biasanya nggak untuk si ASN itu sendiri, dia punya asisten rumah tangga, punya supir pribadi, punya mungkin tetangga yang tidak mampu, itu berbagi. Ya ada zakat-zakat yang dibayarkan juga, infak sodako itu makin meningkat lah gitu. Jadi ada itu peningkatan itu. Nah itu juga meng-create ini ya. Jadi akhirnya orang bisa mobile lebih lagi. Jadi artinya mobility ini ditopang oleh apa? Oleh dana biasanya. Orang biasanya kalau nggak ada dana nggak mobile juga. Betul, iya, betul, jadi betul.
saya melihat bahwa apakah ini correlate dengan ya kemungkinan adanya peningkatan dana ini yang lebih tersebar ya, sehingga itu kemudian mendorong mereka untuk, karena dari government spending sendiri kan naiknya tuh 18,7% nih sampai per 15 Maret. Sebelum-sebelumnya naiknya tuh 7%, bahkan sebelumnya cuma 3%. Jadi naiknya tuh melonjak banget, hampir 2,5 kali lipat. Jadi memang dana yang dikucurkan, likuiditas ini memang meningkat gitu. Nah, itu dengan liquidity itu mereka jadi confidence untuk mobile. Oke, itu satu dari sisi penyebab mobility-nya kenapa meningkat ya. Dan mungkin setelah tadi dari pasca pandemi orang ya ingin mobile tadi. Terus kemudian yang kedua itu juga dari sisi dampaknya. Iya. Apa dampak dari mobilitas itu? Nah, ini sebetulnya bagus untuk distribusi ya. Jadi artinya bahwa apa ya, nggak terpusat aja gitu dengan mudik itu kan orang membawa macam-macam nih, membawa kebiasaan baru yang baik, mereka bisa sharing apa di daerahnya, jadi bisa spend juga di daerah, bukan cuma spending tapi juga mungkin bisa membantu saudaranya buka usaha di daerah, ada transfer of knowledge. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang unik ya dalam masyarakat kita. Dengan mudik ini bisa saling bertukar informasi, kemudian ada saudara mengajak, oh ini ada lowongan kerja di sini, ya meskipun itu nanti jatuhnya ke urbanisasi ya, tapi ada gitu proses transfer of knowledge itu gitu. Jadi dengan mobilitas ini sebetulnya berdampak positif untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Kita banyak sekali provinsi-provinsi, kabupaten kotanya. Jadi itu lebih menyebarkan lagi, melakukan redistribusi kayak gitu sih. Jadi nggak terpusat saja di daerah seperti itu sih. Jadi itu bisa berdampak positif juga mobilitas ini. Kalau mobilitas dan juga tadi mereka mau mobilitas tentunya dengan membawa uang. Nah, sebenarnya pengaruh dampak terhadap perekonomian kita signifikan nggak sih Bu? Mungkin untuk kuartal pertama atau kuartal kedua deh nanti. Kalau kuartal kedua tadi tergantung dari pola masyarakat ini melakukan spend, apakah hanya untuk consumption atau ada untuk saving dan investment. Jadi artinya sebagian mungkin dihemat untuk bantu saudara misalkan buka usaha di daerah gitu kan, dia buka usaha juga, misalkan kan ada orang kerjanya di pusat tapi dia buka usaha di daerah, nanti saudaranya menjalankan gitu. Jadi kalau misalkan polanya seperti itu mungkin bisa sampai ke Q2, tapi kalau misalkan untuk consumin aja, untuk consumption aja ya lebih cenderung di Q1 saja ya. Tapi kan nanti April tuh sebenarnya Q2 ya, jadi ada yang sebagian di Q1, ada yang sebagian di Q2. Jadi mungkin masih ada sih efeknya sedikit dari Q2. Karena biasanya kalau kita lihat dari simulasi, efek THR itu akan meningkat dalam suatu kuartal ke depan maksimum ya, atau dalam 2 bulan ke depan. Jadi efeknya akan menghilang setelah 2 bulan atau setelah 1 kuartal. Seperti itu sih polanya. Nah, yang menarik juga Bu, kalau misalnya kita berkaca pada tahun 2023 untuk konsumsi rumah tangga ini hanya tumbuh 4,84% secara tahunan. Bahkan kalau kuartal pada akhir tahun lalu, konsumsi masyarakat ini hanya naik 4,47%. Nah, meskipun padahal ada momen Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apa yang menjadi pemberat pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini? Dan diperkirakan apakah memang tahun ini bisa lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu? Ya kalau di kuartal 1 saya melihat kalau tadi 4,84 di sini bisa 4,9-an ya. Maksudnya bisa 4,95 bahkan ya, atau 4,94 lah ya minimal. Gitu. Jadi si consumption-nya itu juga bisa naik. Karena kali ini benar-benar euforianya berbeda ya. Maksudnya kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen itu juga masih cukup growing gitu kan. Jadi karena tadi berbarengan sama bansos kemarin, jadi bansos sendiri udah berdampak, itu efeknya masih ada, pemilu juga masih ada efeknya, ditambah berbarengan dengan THR ini. Jadi konsumsinya tuh bisa meningkat sih kalau saya melihat ya, terutama untuk kuartal 1 kali ini. Karena dari datanya sendiri government spending aja naiknya berapa kali lipat gitu. Jadi ini memang momentumnya mungkin bersamaan dengan pemilu juga tadi sekali lagi, dan kemudian ini akhir periode kepemimpinan Pak Presiden, jadi mungkin juga THR diberikan secara maksimal karena untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi juga yang 5,2. Pemerintah kan punya target 5,2, tapi kan ada perlambatan global, perlambatan harga komoditas. Makanya untuk compensating tuh benar-benar dimaksimalin nih dari si konsumsinya ini gitu. Saya melihatnya sih seperti itu ya. Gitu. Nah, kita lihat kan memang sekarang THR sudah dikucurkan untuk ASN dan juga sejumlah perusahaan swasta, ada yang sudah, ada yang belum untuk memberikan THR. Nah, tapi bagaimana untuk mengawasi pemberian THR ini sendiri di Indonesia seperti apa? Mungkin apakah sudah berjalan dengan baik? Kita akan membahasnya Ibu. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Investor Daily Talk.
Terima kasih masih bersama kami di Investor Day Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB Universitas Indonesia. Bu Telisa, tadi kalau kita lihat sekarang kan ASN sudah diklaim 100% memberikan THR kepada PNS, lalu sejumlah perusahaan swasta juga sudah ada yang memberikan, namun ada yang belum. Nah, tapi seperti apa ini pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah mengenai THR ini? Apakah pemerintah bisa ikut campur untuk memberikan, untuk mengurusi THR terutama di perusahaan swasta? Ya, jadi sudah ada surat edaran itu ya yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Itu kemudian memang sifatnya lebih kepada imbauan. Ya, jadi diharapkan perusahaan itu membayar H-7 dan seterusnya. Tapi memang kalau untuk private ini kita nggak bisa pastikan secara 100% ya bahwa itu juga sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan biasanya. Dan tadi tergantung dua hal, biasanya kondisi keuangan perusahaan, tiga sih, kondisi keuangan, kemudian kontraknya seperti apa, dan yang ketiga kesepakatan dengan karyawan ya, maksudnya ataupun dengan serikat buruh. Jadi untuk THR ini memang nggak bisa disamaratakan ya semua, tergantung, dan mungkin tergantung skala perusahaan juga. Ketika perusahaannya dia TBK semakin besar itu biasanya juga pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil yang juga mereka datanya juga sulit, kemudian juga ini ya untuk implikasi, dan mereka juga mengatur perizinan-perizinan di Kemenaker juga mungkin nggak dibutuhkan oleh yang perusahaan-perusahaan besar itu ya. Jadi artinya pengawasannya akan, kalau makin kecil size perusahaannya itu akan makin sulit ya untuk dilakukan gitu, karena once itu kecil kemampuannya benar-benar ya udah kesepakatannya gimana gitu, kemampuan dari entah bayar 50% dari yang 1 bulan gaji atau apa, itu kan kadang juga dibicarakan antara pemilik sama pekerjanya kayak gitu. Jadi bahwa kondisinya seperti ini, yang penting ini ada berbagi untuk tambahan kayak gitu. Jadi dan juga tergantung status dari si pekerja itu, apakah dia pekerja tetap atau pekerja PKWT atau dia pekerja hanya on project basis gitu ya. Jadi skema-skema ini akan menentukan juga. Jadi kita juga nggak bisa sama ratakan karena masing-masing perusahaan juga punya skema ya. Terus juga nanti ada perusahaan outsourcing. Nah itu tergantung juga antara perusahaan yang menyewa outsourcing itu dengan si outsourcingnya, terus outsourcingnya dengan si Pegawainya. iya. Nah itu sering jadi dispute sih di situ, terutama yang outsourcing ataupun tadi ya kalau kita ngobrolin platform-platform online ini ya memang sifatnya mereka tuh kayak on project basis ya istilahnya, dan pendapatannya variabel gitu. Itu juga harus dicarikan bentuknya tuh seperti apa gitu, karena kan mereka mitra pengemudinya pasti sangat banyak ya. Baik, nah Bu, kita membahas kembali lagi mengenai konsumsi dari THR ini. Sebenarnya kalau dari dulu ada pergeseran nggak sih Bu untuk konsumsi THR? Mungkin kalau dulu lebih ke sembako atau mungkin lebih ke baju. Kalau sekarang ada nggak sih Bu pergeseran mungkin lebih ke kosmetik atau mungkin lebih ke industri UMKM untuk memberikan hampers gitu-gitu, atau masih sama dibanding dulu? Ya kalau kita lihat pengeluaran makanan dengan non makanan ya, jadi kalau kita lihat memang non makanan itu makanan itu sempat turun ya karena gaya hidup kan, kayak tadi misalkan kita udah lebih care dengan skincare, dengan sesuatu yang lebih ke penampilan gitu ya, untuk perawatan, jadi bisa juga seperti itu. Namun dengan kenaikan harga pangan yang ada sekarang itu bisa jadi yang kenaikan makanan naik lagi ya, karena kan lebih mahal ya sekarang gitu. Jadi dan itu jadi kebutuhan pokok juga, jadi akhirnya bisa aja yang tadinya udah turun yang non makanan sekarang yang makanan itu sudah turun, nah kemudian si makanan ini bisa naik lagi gitu loh, karena kan memang tadi harga-harga pangannya itu mengalami peningkatan ya, jadi orang lebih concern nih ketika harga beras naik ya kan. Terus kemudian juga yang paling banyak juga untuk sewa rumah sih ya biasanya. Jadi dua pengeluaran masyarakat itu, satu sewa rumah, kedua tuh tadi makanan minuman. Antara makanan minuman, kadang makanan minuman nomor satu, sewa rumah kedua. Terus yang ketiga karena transportasi sudah tinggi, untuk biaya-biaya transportasi. Nah karena ini sudah pada naik, yang tadinya style masyarakat udah mulai ke yang non makanan yang kayak ke gaya hidup itu akhirnya nggak bisa dijalanin lagi terlalu banyak, karena yang utama-utamanya ini yang makanan, transportasi sama itu tadi udah pada meningkat gitu. Jadi akhirnya share yang untuk tadinya untuk bisa untuk lifestyle tadi, wisata termasuk macam-macam, mungkin bisa jadi dikurangi. Seperti itu. Tapi Karena kalau kan kemarin ada survei tuh, sebentar saya potong sedikit. Durable good itu mengalami penurunan. Jadi mungkin dulu orang bisa beli nih THR, beli handphone baru, beli alat-alat elektronik baru.
Sekarang tuh Kurang udah tidak sulit ya? karena udah porsinya udah ke coupling sama yang pokok-pokok itu tadi Oke. gitu. Nah, Iya. tapi itu pengaruh juga nggak sih Bu ke inflasi di tahun 2024 ini? Karena rilis terbaru hari ini secara year on year kita naik 3,05%. Nah, Betul. bagaimana tanggapannya melihat di momen Lebaran ini, apalagi pembagian THR di bulan ini? Ya mungkin inflasi April bisa naik kembali ya, Mhm. karena di situ kan ada tarif pesawat juga yang cukup melonjak ataupun tarif angkutan-angkutan lainnya yang cukup melonjak karena demand yang sangat tinggi ya. Jadi kemungkinan bisa naik lagi nanti di bulan April. Tapi setelah itu harusnya sih mulai menurun lagi ya, Iya. dengan asumsi tidak ada guncangan iklim. Mhm. Kan kita kemarin sempat ada guncangan karena El Mhm. Nino. El Nino kata udah mulai menghilang, tapi ada La Nina. Nah ini juga Iya. kalau La Nina itu kemudian berdampak negatif kepada suplai pangan juga dan kepada distribusi pangan, ya itu bisa mengalami kenaikan lagi gitu. Mhm. Dan juga ini berbarengan sama perang-perang yang terjadi ya, di mana jalur-jalur minyak itu terpengaruh dengan adanya peperangan ini. Sedangkan kan kita tahu minyak itu cukup sensitif inflasi kita ya terhadap harga minyak gitu. Jadi eh, THR kan demand side ya, tapi supply side-nya juga masih ada ancaman. Jadi benar-benar nih PR untuk mengendalikan laju inflasi itu menjadi PR karena ya berbarengan dengan adanya tekanan dari sisi permintaannya, kemudian memang ada masalah dari sisi penawarannya. Makanya TPI, tim pengendali inflasi baik di pusat maupun dari daerah itu harus digalakan lagi ya, lebih ditingkatkan lagi untuk menjaga stabilitas dari harga ini karena once itu harga soalnya kan target Bank Indonesia itu 2,5 plus minus 1 Oke. ya. Kemarin 2,75 kan masih di rentang bawah, sekarang udah 3 itu kan udah 2,5 plus, udah plus 0,5, 0,5 gitu. Nah jangan sampai naik lagi dari target itu, jangan sampai lewat dari 3,5, berarti kalau lewat udah lewat dari target pemerintah dan BI yang 2,5 plus minus 1. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi kan mungkin kalau ditargetkan perekonomian di kuartal 1 ini bisa tumbuh 4,95% dengan adanya THR tadi, tapi mungkin terbagi di eh, kuartal 2 nih Bu. Nah, Betul. sebenarnya untuk bisa membuat dampak positif ini hingga ke jangka panjang, sebenarnya apa yang harus dilakukan warga Indonesia untuk mengelola THR-nya ini? Jadi tidak hanya tidak hanya Betul. konsumsi di bulan ini saja gitu. Ya, jadi kalau saya selalu menghimbau ya, lihat dulu nih structure of neraca kita. Kalau sebuah rumah tangga punya neraca kayak perusahaan punya neraca Mhm. kan. Nah, kita lihat dulu nih, kita komposisinya seperti apa. Misalkan, oh ternyata kita punya hutang, punya kewajiban akan datang yang jatuh tempo sebentar lagi. Contohnya, mau bayar ujian anak sekolah. Misalkan dia Mhm. bukan PNS, misalkan kalau PNS kan nanti dapat gaji ke-13, kalau bukan PNS kan nggak dapat gaji ke-13 Iya. misalkan. Nah, saya tapi harus bayar nih biaya untuk anak. Nah, itu sebaiknya dialokasikan dulu ya, berapa persen untuk itu supaya nanti nggak kelimpungan gitu di saatnya nanti. Nah, terus kemudian apa tadi ada kewajiban misalkan punya utang pinjol kayak atau utang bank itu dulu dipenuhi kayak gitu. Nah, nanti baru sisanya itulah yang bisa untuk consumption. Mhm. Syukur-syukur bisa buat saving Saving gitu ya. untuk yang akan datang lagi apabila ada. Jadi memang harus bijak gitu menggunakannya. Karena kalau euforia ya itu tadi apa tuh namanya, khawatirnya tadi ke demand side-nya itu menekan sekali dan kemudian dampaknya itu jadi nggak terlalu long lasting. Jadi benar-benar cepet banget hilangnya cuma 1 bulan. Padahal kan kita pengennya ada dampaknya lebih dari 2 bulan, Betul, betul, 3 bulan. Jadi efek ke ekonominya bisa long lasting dan menciptakan juga produktivitas ya, bukan Mhm. hanya konsumtif menghabiskan nilai guna barang dan jasa, tapi juga di situ bisa ada meningkatkan ke produktivitas dan dengan dia bisa membantu mengurangi beban utang itu juga mengurangi leverage di household. Itu sangat bagus dalam sisi penurunan resiko ekonomi seperti Baik, itu. baik. Baik di rumah tangga secara individu maupun di nasional ya. Baik ya, kita Seperti harapkan itu. semoga warga ini yang menerima THR ini harus bijak ya untuk Betul. memanfaatkan uang THR-nya sehingga tadi diharapkan bisa berdampak pada jangka panjang karena tidak hanya berdampak pada individu atau keluarga saja tapi juga ke depannya lebih ke perekonomian Indonesia. Baiklah, terima kasih Ibu Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UI telah bergabung bersama kami di sini. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan 2 SD, IndiHome 117 serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.